Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para hadirin dan hadirat dan para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat keamanan negeri, dan juga nikmat kesempatan hidup hingga saat ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah untuk senantiasa istiqomah di atas Islam dan sunnah sampai kita diwafatkan. Kita masih membaca faidah-faidah dari kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, fikih doa dan zikir, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Jazakumullah khairan. Dan sering kita jelaskan beberapa hal yang kaitannya dengan fikih doa dan zikir yang barangkali perlu kita luruskan dan sering kita ulang. Di antaranya adalah hanya karena doa memiliki waktu-waktu mustajab. Kita tahu bahwa berdoa memiliki waktu-waktu mustajab. Bukan berarti di luar waktu-waktu tersebut doa tidak terkabul. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa kapan saja seseorang berdoa kepadanya, kapanpun seorang minta kepadanya. Dan ini dengan keumuman dalil wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Banyak di antara kita yang hanya berdoa di waktu-waktu mustajab dan merasa tidak atau mengakhirkan, menunda doanya hanya karena wah ini bukan waktu mustajab. Kapanpun kita ingin berdoa, meminta kepada Allah, kita berdoa, kita meminta kepada Allah. Adapun waktu mustajab ini tambahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita lebih optimis, agar kita lebih optimis dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kondisi di mana seorang mukmin diuji keyakinannya kepada Allah adalah ketika dia berdoa di bukan waktu mustajab. Dia merasa kurang yakin dengan pengabulan doa. Ini salah. Ini salah. Meskipun kita berdoa di waktu-waktu yang bukan merupakan waktu mustajab, kita harus yakin dengan doa yang kita panjatkan. Karena itu syarat. Kata Nabi SAW, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoa kepada Allah dalam kondisi kita yakin akan dikabulkan. Dalam kondisi hati kita yakin bahwa doa kita dikabulkan. Ini yang pertama. Kemudian yang juga yang perlu kita luruskan adalah terkait di antara waktu mustajab dalam berdoa adalah di waktu sujud. Yang sering salah dipahami bahwa sujud yang dimaksud sujud terakhir, padahal semua sujud. Sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, sujud keempat. Jadi jangan kita membatasi. Khawatirnya kita terjatuh dalam perkara bid'ah, bahwa kita meyakini bahwa waktu mustajab dalam berdoa hanya di sujud terakhir. Bukan, semua sujud. Karena umumnya dalil yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa posisi terdekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia bersujud.
Tidak ada kalimat sujud terakhir. Semua sujud. Ya. Ada orang yang sampai sebenarnya dia tidak mampu terlalu memperpanjang sujudnya di sujud terakhir. Hanya dia sakit kepala, panjang doanya. Padahal kalau dia cicil doa itu, sujud pertama menyampaikan doa apa, sujudnya yang kedua dia sampaikan doa yang lain, sujud ketiga dia sampaikan doa yang lain, sampai di sujud terakhir dia sampaikan doa yang lain, tanpa harus membebani di luar kemampuannya. Meskipun sunnah, termasuk ciri orang soleh adalah sujud yang lama. Namun kita ketahui bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda dalam melakukan sujud yang lama. Ada orang yang sujud lama dan dia mampu melakukan itu. Ya, ada orang sujud lama ketiduran, itu ada, Pak. Itu ada. Apalagi kondisi dia menjadi makmum. Dalam kondisi dia menjadi makmum dan imamnya sujudnya lama, nanti setelah salam dia protes. Mohon maaf, imamnya kenapa sujudnya sekali, padahal dia yang ketiduran. Jadi ini perlu kita pahami bahwa tidak ada batasan waktu mustajab dalam berdoa di sujud terakhir saja, tapi semua sujud. Karena yang menjadi ibrah, yang menjadi ukuran adalah posisi sujud itu, bahwa itu posisi terendah kita kepada Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan membaca beberapa faedah dari subbab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab ini. Di antara bab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak adalah at-taubatu minadz-dzunubi baina yaday du'a. At-taubatu minadz-dzunubi baina yaday ad-du'a. Bertaubat kepada Allah dalam doa-doa kita. Ada banyak kita mendengar, sering kita mendengar di antara sebab terkabulnya doa adalah memperhatikan adab-adab berdoa. Di antaranya memulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau kita membaca surat Al-Fatihah kalau memang kita persis seperti urutan bacaan surat jenazah. Takbir pertama apa? Al-Fatihah. Takbir kedua salawat. Takbir ketiga doa. Itu urutan berdoa. Boleh kita menggunakan urutan itu dalam doa kita, atau kita menggunakan pujian-pujian yang lain. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi SAW, dan kemudian kita menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga di antara sebab terkabulnya doa, kita mencari waktu-waktu mustajab agar hati kita lebih optimis dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, yang kadang terluput dari kita adalah apa yang sebenarnya menjadi sunnah orang-orang soleh, sunnah para nabi dan rasul, yaitu an yuqaddima da'i baina yaday du'aihi at-taubata ilallahi azza wa jal min kulli dzambin wa khati'ah. Setelah dia memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memulai doanya dengan mengakui dosa-dosanya. At-taubatu ilallahi ta'ala, mengakui dosa-dosa terlebih dahulu. Ya. Contohnya dalam doa Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri dengan perbuatan dosa, faghfirli, maka ampunilah aku. Beliau tidak langsung mengatakan Allah maghfirli, ya Allah ampunilah aku. Beliau mengakui dosanya terlebih dahulu baru meminta ampun. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Dan juga sebagaimana doa Nabi Adam alaihissalatu wassalam,
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Mengakui dosa dulu baru menyampaikan hajat, minta ampun, minta maaf, minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Juga doa yang diajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Mengakui dosa dulu. Mengakui dosa dulu. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, aku banyak salah, banyak zalim terhadap diriku sendiri, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosaku kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni. Ampunilah dosaku dan rahmatilah aku. Dan juga dalam Sayyidul Istighfar, sebelum meminta ampun kepada Allah, meminta kebaikan, diawali dengan mengakui dosa. Ya. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Aku mengakui nikmat yang Engkau berikan kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa yang kulakukan selama ini. Faghfirli, maka ampunilah dosaku. Ini yang sering terluput dari diri kita. Ya. Berdoa kepada Allah tanpa merasa memiliki dosa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, menyampaikan hajat kita tanpa merasa harus meminta maaf dulu kepada Allah. Ini keliru. Ya, seharusnya an yuqaddimad da'i baina yaday du'aihi at-taubata ila Allah azza wa jal min kulli dzambin wa khati'ah. Hendaknya seorang yang berdoa kepada Allah memulai doanya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala min kulli dzambin wa khati'ah, dari segala dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Fa inna tarakumadz dzunubi wajtima'aha qad yakunu sababan min asbabi adami ijabatid du'a. Karena barangkali yang menjadi penghalang terkabulnya doa adalah tumpukan dosa-dosa kita yang belum kita mintai maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa kepada Allah tanpa meminta ampun sedikit pun dalam doa kita. Seharusnya yang kita seriusin adalah kita prioritaskan minta ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah sudah mengampuni dosa kita, apapun yang kita minta pasti dikabulkan. Berbeda dengan orang yang meminta kepada Allah tanpa merasa ada dosa sedikit pun, tanpa merasa ada salah sedikit pun. Kama anna taubata wal iqbala 'ala Allah was sidqa ma'ahu sababun min asbabil qabuli wal ijabah. Sebagaimana taubat kepada Allah dan kejujuran hati dalam bertaubat itu termasuk min asbabil qabul wal ijabah, termasuk sebab terkabulnya doa. Yahya ibnu Mu'adz Ar-Razi rahimahullah mengatakan, la tastabti'il ijabata idza da'auta. La tastabti'il ijabata idza da'auta wa qad sadatta turuqaha bidzunub. Jangan merasa doamu lama dikabulkan oleh Allah sementara engkau menutup pintu terkabulnya doa dengan tumpukan dosa. La tastabti'il ijabata idza da'auta. Jangan merasa doamu lama dikabulkan. Wa qad sadatta turuqaha bidzunub. Sementara engkau menutup pintu-pintu pengabulan tersebut dengan tumpukan dosa yang tidak engkau sadari. Bahkan kita tidak merasa bersalah sedikit pun. Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, ma nazala bala'un illa bidzambin. Tidaklah satu bala, musibah, malapetaka turun illa bidzambin, kecuali karena sebab dosa yang kita lakukan. Wala rufi'a illa bitaubatin. Dan tidaklah satu malapetaka, satu musibah diangkat oleh Allah kecuali karena taubat kita. Karena taubat yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir."
wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah satu musibah, satu malapetaka yang menimpa kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah sangat sering memaafkan kalian. Dan dalam surat Al-Anfal ayat 53, Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sebenarnya Allah tidak pernah mengangkat nikmat pada suatu kaum sampai mereka sendiri yang menyebabkan nikmat tersebut dicabut dengan maksiat. Sebenarnya Allah tidak pernah mengangkat satu nikmat pada suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubah nikmat tersebut menjadi malapetaka karena sebab dosa yang mereka lakukan. Ini dia termasuk hal yang atau fikih doa yang sering terluput dari kita, yaitu memulai doa kita dengan mengakui kesalahan-kesalahan, mengakui dosa-dosa kita. Dan tidak ada orang yang tidak berdosa, tidak ada orang yang sempurna. Kalau ada orang yang merasa tidak ada salah, tidak ada dosa, berarti hatinya berpenyakit. Dia sombong. Sementara orang-orang saleh memulai doanya dengan Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Dan juga doa Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mengakui kezaliman, ya, mengakui kezaliman diri sendiri. Jadi para ikhwah sekalian, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang perlu kita tambah dalam doa kita, kita memulainya dengan mengakui dosa, mengakui kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh dilakukan. Menyebut aib pribadi di hadapan Allah boleh atau tidak? Boleh. Menceritakan aib kepada manusia boleh atau tidak? Tidak boleh. Jangan dibalik. Kalau di hadapan Allah malu menyebutkan aib sendiri, mengakui aib sendiri. Tapi sama teman-temannya justru membongkar aib sendiri. Ya. Justru kesempatan kita mengakui dosa dan kesalahan adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan manusia. Bahkan ketika kita misalnya meminta maaf kepada manusia, akan berbeda kesannya ketika kita meminta maaf saja murni, atau dengan kita meminta maaf dengan mengakui kesalahan kita. Pak, saya salah. Dalam hal ini saya yang salah, saya minta maaf. Orang tersebut akan lebih berlapang dada untuk memaafkan kita daripada kita meminta maaf, wes siapapun yang salah, saya minta maaf. Itu beda, kesannya beda. Ketika kita mengakui kesalahan dan juga meminta maaf, orang akan berlapang dada, membuka hati untuk memaafkan. Walillahil matsalul a'la. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Sifat Allah sempurna, berbeda dengan sifat makhluk. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, inna lil hasanati dhaya'an fil wajh wa nuran fil qalb wa sa'atan fil rizq wa quwwatan fil badan wa mahabbatan fi qulubil khalq. Sesungguhnya perbuatan baik itu memiliki dampak yang positif pada wajah yang berseri, kemudian cahaya di hati, lapangnya rizki, kekuatan di dalam fisik, dan orang-orang akan mencintai kita.
Berbeda dengan perbuatan dosa. Wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajh wa dhulmatan fil qalb wa wahanan fil badan wa naqsan fil rizq wa bughdatan fi qulubil khalq. Berbeda dengan perbuatan dosa dan maksiat. Efek buruknya luar biasa. Selain akan menghitamkan hati seseorang, juga kadang-kadang orang lain otomatis membenci dia. Orang lain otomatis membenci dia. Ya, contoh, ketika seseorang jujur dalam bekerja, amanah dalam bekerja, atasannya atau orang yang memperkerjakannya dia itu akan tenang menitipkan amanah tersebut. Berbeda dengan orang yang tidak amanah, mengambil hak milik misalnya atasannya, atau mencuri, atau sering bolos. Orang ini otomatis kehilangan kepercayaan, bukan hanya di hadapan bosnya, tapi dimanapun dia bekerja. Tentu saja orang akan mencari rekam jejak orang ini orang amanah atau tidak. Dan ini efek buruk dari perbuatan maksiat atau dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara taubat dengan kesuksesan, ya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jal, wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, agar kalian sukses. Fala sabila illa ilal falahi illa bitaubah. Taubat itu jalan menuju kesuksesan. Juga dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian, menghapus kesalahan-kesalahan kalian, dan memasukkan kalian ke dalam surga. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah kemudian menjelaskan terkait taubat yang barangkali sering kita bahas, syarat-syarat taubat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-ulama, para ulama mengatakan, ini perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Apa hukumnya taubat? Jawabannya, taubat itu hukumnya wajib. At-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu hukumnya wajib. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqin adami falaha thalathatu syurut. Jika dosa atau maksiat tersebut hanya kaitannya antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, maka taubatnya hanya memiliki 3 syarat. Yang pertama, an yuqli'a 'anil ma'siyah. Dia meninggalkan maksiat tersebut. Al-iqla'u 'anil ma'siyah. Dia meninggalkan maksiat tersebut. Yang kedua, an yandama 'ala fi'liha. Memiliki penyesalan di dalam hatinya. Apa bedanya al-iqla' dengan an-nadam? Al-iqla' itu amalan anggota tubuh. Meninggalkan maksiat dengan anggota tubuh. Benar-benar kita tinggalkan maksiat tersebut. Adapun penyesalan itu amalan hati. Dia menyesal. Kemudian yang ketiga, al-azm, an ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan. Dia bertekad di dalam hatinya untuk tidak melakukan dosa yang sama. Kalau ada orang bertaubat kepada Allah, kemudian di dalam hatinya terbesit, saya akan kembali melakukannya jika ada kesempatan lain, maka taubatnya dusta. Taubatnya tidak diterima. Karena nadam, penyesalan itu ketika seseorang benar-benar menyesal dan tidak mau melakukannya lagi. Dosa atau maksiat yang barangkali
umumnya menimpa para pemuda zaman sekarang adalah, mohon maaf, pacaran atau wal'iyadzubillah nas'alullah salamata wal afiyah, yaitu menonton video yang tidak-tidak. Umumnya menimpa para syabab, para pemuda, para orang tua yang tidak menjaga pandangannya di HP-nya. Terlebih akses untuk melakukan maksiat tersebut tuh zaman sekarang sangat mudah sekali didapatkan. Para hadirin, kadang kita menganggap orang yang buta itu adalah orang yang memiliki kekurangan dalam hal fisik. Bisa jadi orang yang buta di zaman sekarang itu betul memiliki kekurangan dalam hal fisik, tapi lebih selamat hatinya. Bisa jadi, ya, bisa jadi. Banyak orang yang menganggap atau orang pakai kacamata itu kekurangan dalam hal fisik. Bisa jadi itu lebih menyelamatkan dia. Ya, ada beberapa guru kita yang mengajar di Pondok Putri cerita ke kami, saya kalau ngajar di kelas yang memang waktunya untuk terbuka, misalnya kajian umum atau apa, dan tidak ada di situ batasan kecuali hanya mereka memakai cadar, saya membuka kacamata dengan tujuan agar pandangan samar, tidak jelas, bukan malah memperbaiki posisi kacamata. Berbeda cara orang berjuang untuk meninggalkan maksiat. Itu yang umumnya menimpa kaum muslimin zaman sekarang, yaitu pacaran atau tidak menjaga batasan ketika harus chattingan dengan lawan jenis, memakai emoticon yang bisa mengundang syahwat. Di beberapa kondisi boleh, silahkan, kalau memang mendesak chattingan dengan lawan jenis terkait urusan madrasah, urusan kepondokan, urusan kerjaan, urusan bisnis, silahkan, tapi sebatas keperluan saja tanpa menggunakan emoticon apapun. Ya, tanpa menggunakan emoticon apapun. Ketika mengucapkan terima kasih ada bunganya, ada emoticon love atau lain-lain, tidak perlu. Tidak perlu. Ya. Jangan sampai kita merasa saya kan enggak berbicara. Kita diperintahkan untuk menjaga lisan. Sekarang kan lisan itu diwakili oleh tulisan. Lisan diwakili oleh tulisan. Dan betapa banyak perselingkuhan terjadi karena sebab awalnya adalah bermudah-mudahan tanpa keperluan chattingan dengan lawan jenis, curhat dengan lawan jenis. Itu hati-hati. Dan namanya fitnah syahwat tidak membedakan antara yang sudah nikah atau belum nikah, tidak membedakan antara yang masih muda dan sudah tua. Namanya fitnah syahwat, cukup setan mengetahui bahwa kita kuat menghadapi fitnah syubhat, maka setan akan masuk melalui pintu syahwat. Ya. Makanya untuk para ummahat, para ibu-ibu sekalian juga, ketika sudah memakai cadar, jaga diri. Ya, jaga diri. Dan pilihlah gamis atau cadar yang memang tidak menambah pesona. Pilih gamis atau cadar yang biasa saja. Tidak cadar atau gamis yang menambah pesona, ya. Agar fungsi dari penutup tersebut tidak salah difungsikan. Tujuannya untuk menutup, malah mempercantik. Ya, mempercantik. Insya Allah tidak akan mengurangi rizki
bagi mereka yang jualan gamis atau cadar tanpa menggunakan model, tidak akan mengurangi rizki insyaallah. Justru bisa jadi Allah menambah rizki seseorang ketika dia menjual gamis atau cadar atau pakaian syar'i tanpa menampilkan model perempuan lain. Ya, jangan sampai kita mengatakan itu kan bukan foto saya Ustaz, itu foto perempuan lain. Ya sama ya, sama. Insya Allah rizki kita akan lebih berkah di sisi Allah dengan tidak menampilkan hal-hal yang membuat para lelaki justru terpikat. Ya. Ini yang umumnya maksiat yang sering menimpa kaum muslimin di zaman sekarang. Dan seseorang kalau sudah tertimpa fitnah syahwat, sulit untuk menarik diri. Sulit untuk menarik diri. Ini kalau dia maksiatnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kaitannya dengan hak manusia. Jadi syaratnya meninggalkan dosa tersebut dan menyesali dosa tersebut dengan hatinya dan bertekad untuk tidak melakukannya lagi meskipun ada kesempatan lain yang lebih besar. Meskipun ada kesempatan lain yang lebih besar. Kita mengetahui cerita Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ketika beliau diuji dengan seorang perempuan yang paling cantik saat itu, dan Nabi Yusuf orang yang paling ganteng. Ya, manusia laki-laki paling ganteng diuji dengan perempuan yang paling cantik. Privasi aman terjaga saat itu, belum ada CCTV, belum ada kamera. Pintu sudah tertutup rapat. Kenapa Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam bisa selamat dari cobaan tersebut? Selain karena taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, adanya azm, tekad yang kuat untuk meninggalkan dosa tersebut. Ya, nanti kita akan bahas perbedaan istighfar dengan taubat insyaallah. Kemudian jika ternyata maksiat yang dia lakukan ada kaitannya dengan hak seorang manusia, maka tambahan syarat taubatnya adalah menyelesaikan hak orang tersebut sampai benar-benar selesai. Kemudian bab berikutnya yaitu al-mubadaratu ila taubati wan nushu fiha. Al-mubadaratu ila taubati wan nushu fiha. Bersegera melakukan taubat di saat seseorang terjatuh dalam perbuatan maksiat. Bersegera. Karena menunda taubat dalam kondisi sadar itu bagian dari maksiat kepada Allah. Jadi ketika seorang bermaksiat, maksiat yang dilakukannya ini bernilai dosa. Kemudian maksiat berikutnya adalah menunda taubat dalam kondisi dia sadar bahwa itu maksiat. Itu juga maksiat berikutnya. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bahwa maksiat yang lain setelah melakukan maksiat adalah menunda taubat dalam kondisi sadar dia melakukan maksiat. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Barang siapa yang tidak bertaubat dari kesalahannya, mereka adalah orang-orang yang zalim. Fatarikul ma'muri zalimun li nafsihi. Orang yang meninggalkan perintah secara sengaja dalam kondisi dia mampu melakukannya, zalimun li nafsihi, termasuk kategori orang yang zalim. Orang yang zalim. Kemudian
haqiqatut taubah, hakikat taubat ar-ruju'u ila Allah biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah, yaitu kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan apapun yang Allah cintai dan meninggalkan apapun yang Allah benci. Itu hakikat taubat. Jadi taubat itu tidak hanya meninggalkan, tapi juga harus melaksanakan apa yang Allah cintai, meninggalkan apa yang Allah benci. Wala yanbaghi lil muslim an yuakhkhira taubata wa yuajjilaha wa yusawwifa fiha. Tidak boleh bagi seorang muslim menunda taubatnya, karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Allah akan menerima taubat seseorang selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Ya. Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, innal mubadarata ila taubati minadz dzamb fardun 'alal fawr. Bersegera untuk taubat kepada Allah adalah fardun, hukumnya wajib dilakukan sesegera mungkin. Wala yajuzu ta'khiruha. Ada sebagian kaum milenial yang kalau tidak tahun baru tidak memperbaiki diri. Harus ada tahun baru dulu, baru apa rencanamu di tahun 2000 berapa misalnya. Nunggu tahun baru dulu baru punya rencana perbaikan diri. Ini salah. Meskipun tidak ada tahun baru sekarang bulan Januari, tidak harus menunggu tahun baru dulu baru merencanakan perbaikan diri. Itu pun hanya rencana. Ya. Kemudian poin berikutnya, qarnut taubati bil istighfar wa qarnul istighfari bit tauhid. Korelasi antara taubat dan istighfar dan keterkaitan antara istighfar dengan tauhid. Keterkaitan taubat dengan istighfar dan keterkaitan istighfar dengan tauhid. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala sering menyandingkan antara istighfar dan taubat. Sering menyandingkan antara istighfar dan taubat. Contohnya dalam surat Hud, Allah taala berfirman, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Beristighfarlah kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Dalam ayat yang lain, "Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Beristighfarlah kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Dan banyak ayat-ayat yang semakna dengan ayat ini. Kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan keterkaitan antara taubat dan istighfar, yang pada intinya, jika istighfar dan taubat disebutkan secara terpisah, maka maknanya sama-sama meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, jika kalimat istighfar dan taubat disebutkan secara terpisah, maka maknanya sama, yaitu meminta maaf, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kalimat iman dan Islam. Ya, jika iman dan Islam disebutkan secara terpisah, maknanya sama, jika digabungkan berbeda. Jika dia digabungkan, maka maknanya kalau istighfar itu dzambun qad madha,
dosa yang terlanjur dilakukan di masa lalu. Ya. Fal istighfaru minhu, maka kita beristighfar kepada Allah. Talabu wiqayati syarrihi, meminta agar kita dilindungi dari dampak buruk dosa tersebut. Adapun taubat, yaitu dzambun yukhafu wuqu'uhu, dosa yang kita khawatirkan akan terjadi. Dosa yang kita khawatirkan akan terjadi, itu kalau kalimat istighfar dan taubat digabung. Ya, istighfar artinya dosa yang telah berlalu, dan taubat itu kekhawatiran kita akan terjatuh dalam dosa. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah berarti dosa yang telah saya lakukan. Wa atubu ilaih, dosa yang saya khawatirkan terjatuh di dalamnya. Ini kalau digabungkan. Dzambun qad madha fal istighfaru minhu. Dosa yang telah lalu maka kita beristighfar. Wa dzambun yukhafu wuqu'uhu, dosa yang barangkali kita khawatir akan terjatuh di dalamnya, fattaubah, maka dinamakan taubat. Garis persamaannya adalah sama-sama meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma idza ufridatit taubatu bidzikri au ufridal istighfar fa inna kulla wahidin minhuma yatanawalu ma'nal akhar. Jika taubat dan istighfar disebutkan secara terpisah, maka maknanya sama. Maknanya sama. Kemudian terkadang Allah menyandingkan antara kalimat tauhid dengan istighfar. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ketahuilah, fahamilah ilmu tauhid la ilaha illallah wastaghfir lidzambik, dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, dalam surat Hud, alla ta'budu illallah, agar engkau hanya beribadah kepada Allah. Innani lakum minhu nadhirun wa bashir, sesungguhnya aku pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wa anistaghfiru rabbakum, dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma tubu ilaihi. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menyandingkan antara kalimat tauhid dan istighfar. Kemudian kedudukan istighfar dan kondisi orang-orang yang beristighfar, atau keadaan orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja ikhwah sekalian, para hadirin dan hadirat, sebanyak apapun hajat hidup kita, permintaan kita, cita-cita kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu hari nanti ketika kita sakaratul maut, dari semua doa yang kita panjatkan kepada Allah, kita akhirnya akan menginginkan satu hal saja, yaitu kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dalam kondisi sehat walafiat, ya Allah rizki, ya Allah rumah, ya Allah tanah, ya Allah bisnis, ya Allah, semua kita minta. Akan ada satu saat, satu kondisi, yaitu saat kita sakaratul maut, dan itu detik-detik terakhir kita hidup di dunia. Dari semua doa yang kita panjatkan selama hidup, maka di detik itu hanya satu yang kita harapkan kepada Allah agar dikabulkan. Apa? Agar dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan Allah sering mengingatkan kita untuk beristighfar di dalam Al-Quran, dan juga berjanji akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan di antara bentuk kasih sayang Allah, Allah Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Mereka yang tenggelam dalam maksiat dan dosa, apa artinya al-israf? Asrafu ala anfusihim. Mereka yang benar-benar melampaui batas, mereka yang semua dosa sudah dicoba, dipanggil oleh Allah dengan kalimat apa? Ya ibadi, hambaku. Ya, alladzina asrafu ala anfusihim, yang barangkali sudah terlalu jauh tenggelam dalam dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Berarti apa maksudnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik? Apa maksudnya ayat tersebut? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Kalau orang berbuat syirik kemudian bertaubat, diampuni atau tidak? Nah, kecuali dia meninggal dunia dalam kondisi musyrik dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya barangkali kita punya keluarga, sanak saudara yang barangkali masih berfaham ya ada kesyirikan, usahakan mereka bertaubat dari dosa-dosa syirik tersebut. Usahakan agar mereka memperbaiki keyakinan, akidahnya. Ya. Usahakan. Jangan sampai kita fokus ke misalnya dia belajar makhraj huruf Al-Qur'an, itu penting, sangat penting. Belajar sholat, belajar Al-Fatihah. Yang paling penting kita rubah dari keluarga kita apa? Keyakinan, akidah. Jangan sampai ada tersisa keyakinan-keyakinan kesyirikan di dalam i'tiqad atau akidah keluarga kita. Pastikan bahwa mereka berakidah lurus. Pastikan. Tidak ada lagi yang digantung di rumah untuk menolak bala itu. Ya. Tamimah atau tidak ada lagi. Kita ingin masuk surga sekeluarga ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima." Barang siapa yang terlanjur berbuat salah, berbuat dosa, kemudian dia beristighfar kepada Allah, yajidillaha ghafurar rahima. Dia pasti akan mendapati Allah itu Maha Pengampun. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran menceritakan ciri-ciri penduduk surga. Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Ciri-ciri penduduk surga adalah mereka yang ketika terjatuh dalam kemaksiatan, dalam sebuah dosa, dzakarullah, mereka langsung mengingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Mereka beristighfar atas dosa-dosa mereka. Dan dalam surat Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengazab suatu kaum sementara mereka masih beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kita adzan dulu baru kita lanjut.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tadi kita menyebutkan beberapa faedah dari istighfar, kondisi orang-orang yang beristighfar kepada Allah, yaitu mereka pasti akan diampuni oleh Allah sebesar apapun dosanya selama dia memenuhi syarat-syarat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam sebuah athar, sebuah riwayat dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, anna rajulan syaka ilaihil jadab, bahwasanya seseorang mengeluhkan kekeringan di daerahnya kepada Al-Hasan Al-Basri, faqala istaghfirillah. Kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan istighfar kepada Allah. Kemudian wasyaka ilaihi akhar al-faqra, ada seorang yang lain datang kepadanya mengeluhkan kefakirannya, dia miskin, susah mencari pekerjaan. Kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syaka ilaihi akhar jafafa bustani, ada orang yang mengeluhkan kebunnya kering, tidak berbuah, tidak menghasilkan, gagal panen. Kemudian Al-Hasan mengatakan istaghfirullah, beristighfarlah kepada Allah. Wa syaka ilaihi akhar adamal walad, ada seorang yang lain datang kepadanya mengeluhkan sudah bertahun-tahun menikah tapi belum dikaruniai anak. Kemudian Al-Hasan mengatakan istaghfirullah, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian Al-Hasan Al-Basri membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan perkataan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, beristighfarlah kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, jika kalian beristighfar dan Allah mengampuni dosa kalian, yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan yang bermanfaat kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, Allah akan memberikan kalian harta dan anak-anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, Allah akan berikan kalian kebun-kebun yang rindang dan juga sungai-sungai yang mengalir. Ini diantara amalan yang dinasihatkan oleh Al-Hasan Al-Basri bagi mereka yang sudah bertahun-tahun menikah tapi belum dikaruniai anak keturunan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang sudah selama ini barangkali terlilit hutang, susah mencari pekerjaan, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Bagi mereka para petani yang barangkali gagal panen, terlalu sering hujannya atau terlalu kering, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Semua mampu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita mau mengakui dosa-dosa kita. Gampang bagi Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi kita, itu sangat gampang. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya satu, kita akui
bahwa semua ini karena sebab siapa? Dosa-dosa kita. Tidak perlu mencari kambing hitam, gara-gara fulan, gara-gara alan, gara-gara ini dan itu. Tidak perlu mencari kambing hitam. Masing-masing kita memiliki andil dosa atas musibah yang turun. Ya. Kita kadangkala menyalahkan para pelaku maksiat, para peminum khamr yang mereka adalah orang-orang awam. Padahal ketika orang yang sudah berilmu melakukan dosa, justru dosanya lebih besar. Orang awam melakukan transaksi riba dengan orang yang berilmu melakukan transaksi riba, lebih besar dosa mana? Orang berilmu. Orang awam pacaran, selingkuh. Orang sudah ngaji sunnah, selingkuh, pacaran. Lebih besar dosanya yang mana? Orang berilmu. Dan bisa jadi malapetaka, musibah turun karena orang-orang sudah ngaji, mengaku ngaji ini melakukan dosa atau maksiat. Dan bisa jadi perbuatan dosa-dosa orang awam karena keawaman mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak perlu mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Jadi masing-masing beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk bagi saudara-saudara kita yang barangkali sudah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan, perbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Barangkali Allah menilai kita belum cocok menjadi ayah atau ibu karena dosa-dosa kebiasaan buruk yang kita lakukan. Seandainya kita mau mengevaluasi diri, introspeksi diri, barangkali ada dosa-dosa kemaksiatan yang tidak cocok, tidak layak dilakukan oleh seorang ayah, seorang ibu. Kalau kita meninggalkan dosa tersebut beristighfar, Allah karuniai kita seorang anak. Atau bagi mereka yang susah mencari pekerjaan, gampang bagi Allah memberikan kekayaan pada orang yang fakir. Itu sangat gampang, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kun fayakun. Tapi tinggal orang tersebut apakah mau mengevaluasi diri. Barangkali ada kebiasaan buruk saya, kebiasaan dosa atau maksiat saya yang sering saya lakukan. Barangkali kalau saya diberikan kekayaan, saya semakin semakin tenggelam dalam perbuatan dosa. Sehingga kita harus beristighfar, meninggalkan dosa tersebut, baru Allah memberikan kecukupan rizki kepada kita. Ya. Jadi istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Beruntung orang yang mendapati buku catatan amalnya nanti ternyata banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyukthir fiha minal istighfar. Barang siapa yang ingin bahagia ketika membuka catatan amalnya di hari kiamat, hendaknya dia penuhi catatan amal tersebut dengan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kata Nabi kita, man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyukthir fiha minal istighfar. Barang siapa yang ingin bahagia ketika membuka catatan amalnya di hari kiamat, hendaknya dia penuhi catatan amalan tersebut dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalimat atau teks istighfar itu banyak, bisa dengan astaghfirullah wa atubu ilaih, atau astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau dengan rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Banyak kalimat-kalimat istighfar, dan yang tertinggi adalah sayyidul istighfar. Itu ucapan istighfar yang paling tinggi, sayyidul istighfar. Makanya dinamakan sayyidul istighfar, istighfar yang paling tinggi. Dan juga perlu kita ingat bahwa ketika kita beristighfar kepada Allah, hadirkan di dalam hati kesalahan-kesalahan kita.
Ya. Karena memang kebiasaan orang-orang kita itu istighfar untuk kaget, kondisi kaget. Ya, bukan untuk mengakui kesalahan. Kalau ada misalnya kilat atau apa jatuh dari loteng, astagfirullah. Sekali lagi, istighfar itu bukan kalimat untuk kaget. Bukan kalimat untuk kaget. Kalimat untuk meminta maaf kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kalimat untuk meminta maaf kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita hanya mengucapkan istighfar itu hanya ketika kita kaget saja. Ketika berdosa enggak pernah mengucapkan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan poin terakhir, bahwa Nabi kita Muhammad SAW dalam beberapa riwayat beliau beristighfar dalam sehari tidak kurang dari 100 kali. Beliau SAW yang telah dijanjikan diampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang, beliau beristighfar dan bertaubat kepada Allah tidak kurang dari 100 kali dalam sehari. Sehingga kita hamba-hamba Allah yang banyak dosa, banyak maksiat, banyak kesalahan, lebih layak lagi, lebih wajib lagi untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. Ini yang barangkali ingin kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Nah, kita tutup ya. Sesi tanya jawab ke Ustadz Khairi saja, atau Ustadz Mahful, atau Ustadz Muhammad Qasim. Beliau guru-guru saya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.